Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mohon izin nanti memanggil komunikasinya dengan teman-teman ya. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan belajar materi tentang promosi kesehatan pada mata kuliah perawatan agregat komunitas. Pengertiannya sendiri, promosi kesehatan itu adalah segala bentuk kombinasi ya, kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ini menurut teori Lauren Greens ya. Buku Green ini juga banyak dipakai ketika teman-teman mengaplikasikan terkait materi promosi kesehatan, pendidikan kesehatan ya, maupun perubahan perilaku ya. Kemudian promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ini menurut Piagam Ottawa 1986. Piagam Ottawa ini merupakan apa ya, identitas ya ataupun suatu panduan memang kalau kita melaksanakan kegiatan terutama di komunitas. Jadi harus memahami isi hal tersebut ya. Nah, dalam ilmu kesehatan, masyarakat promosi kesehatan, kesehatan masyarakat atau di komunitas ya, promosi kesehatan mempunyai dua pengertian. Yang satu adalah sebagai bagian dari tingkat pencegahan penyakit, dan yang kedua adalah upaya memasarkan, menyebarluaskan, mengenalkan atau menjual kesehatan. Nah, itu intinya ya. Kemudian dalam keperawatan kita sendiri, kalau kita berfokus dalam intervensi ya ataupun rujukan dalam uji kompetensi, terutama program studi pendidikan profesional, nanti merupakan upaya ya intervensi yang kita lakukan, terutama konteksnya dalam keperawatan komunitas atau kesehatan masyarakat tadi, yang dua bentuk kita laksanakan. Intervensinya promotif preventif yang menjadi poin utamanya. Kemudian dilanjutkan dengan terapi modalitas atau komplementer ya, dalam pengaplikasian asuhan keperawatan di komunitas. Nah, ini daftar keterampilan klinik dan target pencapaian di bidang profesional atau teman-teman sarjana keperawatan ketika nanti pelaksanaan di komunitas, keterampilan klinik yang diharapkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pengkajian keluarga dan sebagainya, dan intervensi keperawatan keluarga karena masih termasuk konteks bagian di dalam komunitas. Ketika kita mengkaji komunitas, itu terlebih dahulu kita kaji keluarga. Kemudian di keluarga-keluarga itu baru membentuk satu komunitas. Ada rukun tetangga untuk komunitas kecilnya, lebih besarnya rukun warga, lurah, desa, dan sebagainya ya. Kemudian di sini juga bahwa ada intervensi yang harus teman-teman lakukan, yaitu edukasi program perawatan ya, edukasi program pengobatan dan promosi ya, promosi kepatuhan program pengobatan, program perawatan, dan promosi literasi kesehatan atau meningkatkan informasi ya terhadap kesehatan. Kalau diagnosa di rumah sakit atau teman-teman di puskesmas juga sering meningkat, kurang pengetahuan pada masyarakat, pada keluarga, pada pasien ya. Nah, di sini salah satu bentuk kita sebagai edukator peranannya ya. Dan ini diharapkan nanti deskripsi profil ini atau lulusan ya, lulusan dari sarjana dan nurse itu bisa menjadi care provider, yaitu merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan. Seperti pengertiannya sendiri bahwa keperawatan apa sih itu ya? Care provider tuh ya, memberikan asuhan keperawatan klinik keluarga komunitas ya. Kalau dari pengertian baik sehat maupun sakit gitu ya. Meliputi bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural ya. Nah ini
care provider kita sebagai pemberi layanan jasa. Kemudian komunikator ya, mendemonstrasikan komunikasi yang efektif, terutama apalagi di teman-teman kita yang sudah bekerja di komunitas ya. Memberikan edukasi atau memberikan pendidikan kesehatan sehingga mengena ke pasien atau pasien percaya tentang kesehatan itu merupakan suatu hal yang tidak mudah ya. Jadi harus dilatih, kemudian kemampuan dalam berkomunikasi juga harus ada tahapan-tahapan dan jam terbang ketika berbicara di masyarakat itu juga harus dilatih ya. Nggak bisa langsung kita dapatkan ya. Kemudian ada head educator and promoter ya, lakukan edukasi dan promosi ya. Kemudian manager and leader dan researcher ya. Di mana teman-teman di sini sudah menerapkan evidence based practice ya dalam melakukan suatu intervensi. Ada dasarnya apa? Kemudian dari penerapan penelitian itu kita terapkan diaplikasikan dalam suatu intervensi, terutama di komunitas nanti menggunakan terapi tadi ya, terapi modalitas, terapi komplementer yang berdasarkan hasil penelitian, hasil riset, jurnal ya, maupun sumber-sumber buku, pustaka ya, yang membantu memanajemen kesehatan komunitas. Nah, ya, di buku Sinersi sendiri, buku panduan untuk uji kompetensi untuk teman-teman kita yang berada di profesi nurse, ya, bentuknya juga seperti ini. Jadi ada prevensi, intervensinya itu prevensi primer yang menjadi utama ya. Nah, primer ini nanti ditujukan pada keluarga atau komunitas yang sehat. Jadi belum memiliki ciri tadi ya, ciri keluhan fisik ya, masih jak-jak. Tapi ada mungkin perilaku yang kurang baik ya. Dan intervensi primer ini kita berikan pada keluarga atau komunitas yang sehat. Sedangkan sekunder nanti ditujukan pada keluarga atau komunitas yang mengalami masalah kesehatan di masyarakat. Yang ini sekunder itu udah ada masalah sakitnya dan sebagainya ya. Entah itu sakit penyakit tidak menular ataupun penyakit menular. Yang kalau dalam program komunitas penyakit tidak menular, penyakit kronis ya masuknya dalam program Prolanis ya. Kemudian ada prevensi tersier yang ditujukan pada keluarga komunitas yang berada pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan masyarakat. Nah, untuk tersier dan rehabilitatif ini umumnya sudah berada di fasilitas kesehatan ya. Kemudian bentuk upaya pelayanan kesehatannya kedua ini, keempat maksudnya ya. Dua yang menjadi utama yaitu intervensi, upaya promotif, preventif. Kemudian yang lanjutannya adalah kuratif dan rehabilitatif. Nah, bentuk promotif itu seperti apa? Bentuk promotif itu bentuk berupa pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Kalau kita bicara preventif itu ada tindakan pencegahan. Kalau pencegahan itu berdekatan dengan konsep mendeteksi dini ya. Jadi ada screening. Deteksi dini misalnya kesehatan payudara yang untuk mencegah CA mamai pada wanita ya. Deteksi dini anemia pada wanita ya. Yang calon-calon ibu hamil makanya ada nanti pemberian tablet anemia ke sekolah-sekolah, ke SMA dan sebagainya ya. Untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Nah, visi promosi kesehatan itu sendiri adalah mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Kemudian meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Sudah mau, kemudian dia mau mampu gitu ya, meningkatkan kesehatannya. Serta kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan individu, kelompok atau masyarakat itu bersifat dinamis ya, tidak statis ya. Kadang kesehatan itu juga atau imun seseorang itu naik turun ya. SD, SMP mulai menjadi peningkatan baik bagus, SMA, kemudian lansia mulai penurunan gitu ya.
Dan di bulan ini juga sedang pancaroba ataupun mengarah ke kemarau mau ke musim penghujan ya, yang mana penyakit ISPA itu juga mulai terjadi peningkatan di bulan-bulan ini ya. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan nanti DBD ya kalau musim penghujan yang terlalu banyak ya, meningkat gitu ya. Nah, selanjutnya misi. Misi dalam promosi kesehatan yaitu upaya untuk mewujudkan visi. Maka ada misi tadi ya. Nah, itu yang klasik lah, mungkin teman-teman bisa baca ya. Nah, ini juga menurut Ottawa, misi promosi kesehatan ada 3. Kita advokat, menjembatani, dan memampukan. Advokat, mediate, and enable. Mediasi ya, mediasi ke masyarakat. Nah, ini juga dalam konteks keperawatan komunitas, mediasi sampai memampukan itu hal yang luar biasa ya. Keberhasilan kita dalam memberikan intervensi kepada masyarakat ya. Nah, advokat itu kegiatan ini dilakukan terhadap para pengambil keputusan dari berbagai sektor terkait dengan kesehatan. Jadi menyampaikan gitu ya, kasih pilihan apa ini sih? Oh ini harusnya diamputasi, tapi ada pilihan lainnya. Mungkin bisa dengan perawatan luka. Ketika luka itu mungkin sudah terlihat parah, terutama luka-luka dekubitus ya. Sekarang sudah ngetren juga perawatan luka modern ya, luka klasik, kemudian perawatan luka pada pasien dekubitus dan sebagainya ya, pasien luka DM ya. Nah, jadi ada pilihan advokat gitu ya. Jadi kita kasih ini pilihan yang mengambil keputusan tetap nanti dari sektor yang terkait ya dengan kesehatan. Kalau bicara di konteks komunitas ya ruang lingkupnya besar ya. Nanti kita advokat ke RT, RW, ke kader ya. Kalau dalam stase keperawatan komunitas berarti kita memberikan nih setelah kita mengkaji, kita bersama-sama masyarakat mengumpulkan diagnosa keperawatan. Kemudian intervensi apa yang kita sampaikan, nah itu kita sampaikan di sana advokatnya atau keputusannya. Kalau kita ambil masalah ini, maka intervensinya akan melaksanakan apa itu ya. Dari masyarakat bisa melakukan apa, dari mahasiswa bisa melakukan apa itu ya. Nah, kemudian menjembatani mediasi ya, promosi kesehatan sebagai mediator atau menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor lain sebagai mitra. Mediasi di sini dalam promosi kesehatan atau komunitas kita sebut kerjasama lintas sektor ya. Kalau di rumah sakit pelayanan kita sebut kolaborator ya. Kita berkolaborasi dengan mitra dokter, analis kesehatan, farmasi, gizi ya, dan lain sebagainya bisa berkolaborasi. Nah itu kita mediasi menjembatani. Terutama terkait komunitas itu kesehatan lingkungan ya. Nanti akan berkaitan cukup banyak ya dengan CaseLink. Mitra kesehatan lingkungan, ya, kader masyarakat, remajanya, RT RW, dinasnya, ya, desanya itu akan berdekatan saling bekerja sama. Ya. Kemudian memampukan enable. Misi utama promosi kesehatan untuk memampukan masyarakat. Hal ini bisa diberikan secara langsung atau melalui tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat mandiri di bidang kesehatan. Makanya dalam kegiatan komunitas ada namanya pralokmin, kemudian ada lokmin. Nah, di Pralokmin inilah kita meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, pemangku kebijakan, pemegang kebijakan nanti itu ya. Ini loh masalah yang ada di masyarakat, di RW Anda, di RT Anda, di desa Anda. Ayo sama-sama kita atasi atau masalah mana yang mau dijadikan prioritas utama, yang mana bisa kita lakukan, poin besar yang bisa masyarakat untuk turut ikut serta membantu itu ya. Mengatasi masalah tersebut. Kita intervensi, implementasi, dan kita evaluasi hasil yang telah dilakukan. Ya. Nah itu memampukan, mengajak masyarakat, ayo bergerak, ayo melakukan, enabling-nya. Itu hal yang nggak mudah. Kalau teman-teman berhasil sampai seperti itu merupakan intervensi yang baik. Berarti udah masuk jempol ya, sudah bagus dalam melaksanakan intervensi promosi kesehatannya, terutama di konteks komunitas.
Nah, ini tujuannya untuk mempengaruhi sikap masing-masing, mengenal kesehatan secara individu, kemudian tujuan khusus Promkes bagi individunya, nanti mempengaruhi sikap untuk menerima gaya hidup yang sehat dan positif. Ya. Mempengaruhi dan memelihara kebiasaan makan dan kandungan gizi yang optimal, mempengaruhi berhenti merokok demi kesehatan, membantu mengatasi stres yang dialami dalam kehidupan. Ketika berbicara promosi kesehatan itu nanti juga masuk ya. Kalau di dulu pemerintah gencar-gencar pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu salah satu bentuk promosi juga ya di rumah. Ya, yang poin kalau kita bicara di komunitas atau keluarga itu ya, stop berhenti merokok ya, bebaskan asap rokok di rumah. Sudah banyak kalau teman-teman lihat flyer media dari Kemenkes dan sebagainya itu juga menceritakan gitu ya. Stop berhenti merokok di rumah, bebaskan asap rokok di rumah, apalagi cerdik ya, mulai kesehatan apa kegiatan kegiatan di rumah ya, olahraga di rumah ya seperti aktivitas di rumah, nyapu, ngepel, nyuci dan sebagainya gitu ya. Itu ada ya, sudah disampaikan di Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman bisa buka juga di webnya, nanti pilih flyer, sudah banyak media-media di sana ya yang bisa diadop. Nah, sasarannya karena kita berbicara komunitas itu nanti ada orang dulu. Orang, keluarga, lebih besarnya yaitu nanti ada masyarakat ya atau LSM. Nah, itu sudah termasuk komunitas ya. Kemudian lembaga pemerintahan, lintas sektor, atau politisi atau swasta, petugas, program atau institusi. Berdasarkan tahapan upaya Promkes, maka sasaran dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada sasaran primernya itu kelompok masyarakat tertentu, sasaran sekundernya tokoh-tokoh masyarakat, agama, serta orang memiliki kaitan atau berpengaruh. Ya. Kemudian tersier pada para pembuat keputusan atau penentuan kebijakan. Nah, ini agak beda dikit dengan yang ketika kita bicara intervensi primer sekunder yang di komunitas tadi ya. Jadi kalau di sini membagi tahapannya yang primer itu utamanya si kelompok masyarakat, sekundernya si tokoh, kemudian tersiernya baru pembuat keputusannya. Agar ketika kita menjalankan suatu tindakan intervensi itu udah sama nih, sama sama poin pentingnya, sama pemahamannya, sama tugasnya gitu ya dari masyarakat, tokoh, kemudian si pemerintahannya atau pembuat keputusannya udah tahu bahwa kita akan melaksanakan intervensi itu ataupun masalah yang ada di lokasi itu tuh apa gitu ya. Nah, ini bentuk metode promosi kesehatannya bisa bimbingan penyuluhan ya, within and counseling ya. Kemudian interview dari wawancara, kemudian metode promosi kelompok ya, bisa kelompok besar, kelompok kecil ya. Dengan cara kelompok besar biasanya 2 ya, kita pakai ceramah atau seminar. Sedangkan kecil kita bisa diskusi kelompok atau curah pendapat, bola salju, role play, bahkan simulasi. Ya, ketika di masyarakat itu seru juga ya melaksanakan simulasi terutama ya. Itu juga menjadi daya tarik masyarakat ketika kita melakukan hal tersebut ya. Kemudian metode promosi kesehatan massa bisa promosi dilakukan bersifat umum atau publik. Nah, umumnya kalau massa yang lebih besar itu kita pakai media flyer ya atau di puskesmas itu sudah menerapkan audio visual ya dalam promosinya. Kemudian ya era-era 4.0 industri ini juga sudah banyak diterapkan untuk perihal tersebut. Baik, saya kira itu untuk poin pentingnya. Nanti teman-teman di materi berikutnya ini bisa dibaca ya. Poin untuk apa nih peran masyarakat yang promosi kesehatan dalam masyarakatnya, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan keturunan ya. Ini kesimpulannya dalam mewujudkan promosi kesehatan yang bisa meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat dibutuhkan kerjasama ya semua unsur. Kalau kita lihat dari primer, sekunder, tersier tadi berarti dari masyarakatnya, kemudian dari tokohnya, kemudian dari
pemangku kebijakannya ya, dari RT, RW, lurah, desa, puskesmas itu saling bekerja sama ya. Dengan demikian taraf kesehatan masyarakat bisa dipelihara dan ditingkatkan dengan baik ya, yang merupakan juga program dari BPJS Kesehatan ya. Utamakan promotif preventif daripada kuratif dan rehabilitatif ya. Agar apa ya? Agar biaya di rumah sakit itu tidak membludak ya. Yang saya pernah dapatkan informasinya, jadi BPJS itu hanya habis untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Contohnya pasien kanker gitu ya, untuk pengobatan kanker, untuk pasien gagal ginjal, pasien perawatan luka DM dan sebagainya. Nah, itu kan kalau sebenarnya promosinya, preventifnya baik, dapat dicegah, mungkin cancer itu nggak akan tumbuh gede ya ketika memang kita sudah angkat gitu ya. Maka cost atau pembiayaan juga nggak akan keluar sebesar yang sudah berkomplikasi gitu ya. Begitu juga dengan DM ya. Kalau bisa dicegah tadi mungkin tidak terjadi perlukaan ya. Tidak ada cost yang berlebih untuk perawatan luka sampai perawatan cuci darah, ginjal dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi promosi kesehatan. Baik, berikutnya kita lanjut untuk keperawatan sekolah. Nah, teman-teman kalau bicara untuk keperawatan sekolah, itu kita nggak jauh dari unit kesehatan sekolah ya. Dalam konteks UKS-nya ya, teman-teman. Di pengertiannya, Departemen Pendidikan Kebudayaan UKS itu adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, itu juga merupakan intervensi ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan komunitas. Ini merupakan kelompok-kelompok khusus ya yang harus kita intervensi. Ketika kita berada di komunitas, kemudian di komunitas itu terdapat sekolah, terdapat pabrik rumahan atau pabrik besar, nah itu kita harus berikan intervensi promotif dan preventifnya, terutama dalam pelayanan kesehatannya. Nah, kalau kita sendiri, Institut Kesehatan Raja Wali, karena kita di keperawatan memiliki visi misi keperawatan kritis, maka ketika kita nanti ada lingkungan sekolah, kita unit kesehatannya ataupun promosi preventifnya mendukung ke visi misi ini, yaitu pelayanan keperawatan kritisnya. Ya. Baik itu intervensi misalnya dari sistem pernapasan, pencernaan, ataupun dari lingkungan ya. Ketika sekolahnya tadi rawan terhadap bencana, maka manajemen bencana keperawatan kritisnya diinformasikan dalam bentuk promosi dan preventif. Kemudian Departemen Kesehatan UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Dimulai dari poin sekolah, kemudian bisa dibawa ke rumah, ke masyarakat ya, sehingga kesehatan itu baik dari individu, keluarga, komunitas, kelompok ya, dan di lingkungan sekolah juga, utama poinnya. Kemudian ini alasan perlunya UKS. Nah, ini saya kira teman-teman bisa baca nanti lebih lanjutnya di materinya sudah saya sampaikan juga di Google Classroom. Slide berikutnya, tujuan UKS umumnya yang meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini kayaknya teman-teman yang di Puskesmas itu sudah banyak ya tentang kegiatan apa sih sekolah UKS, ngapain aja di UKS ya, program UKS ya. Kemudian ada di dokter cilik ya, dokter cilik, kemudian ada kegiatan ini stunting juga masuk di program UKS, 1000 hari kelahiran dipantau ya. Kemudian kesehatan gigi dan mulut anak ya, dan sebagainya ya.
program pembinaan anak usia sekolah. Melalui sekolah UKS, dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, termasuk sekolah agama dan TK, serta sekolah luar biasa. Ya. Di luar sekolah, melalui kelompok-kelompok khusus, kelompok Desa Wisma, organisasi pemuda Karang Taruna, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Nah, kita ruang lingkup kegiatan UKS ini yang trias UKS ya, yang menjadi poin utama kita. Jadi di dalam UKS itu adanya pendidikan kesehatan, kemudian ada pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Dan ini menjadi poin utama kita karena kita masuk dalam tadi care provider ya. Kemudian kita diharapkan bisa memberikan komunikasi yang baik dalam bentuk promosi kesehatan, terutama untuk capaian di agregat ya, ataupun di kesehatan komunitas, atau nanti pada saat profesioner fase keperawatan komunitas itu ada sebagai head educator-nya ya. Nah, maka di sini poin kita turun dalam perawat profesionalnya ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.